Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baiklah, kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih karena sudah setia di channel saya, Nahma 22. Teman-teman semuanya, pada bahasan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana perspektif bimbingan karir ya. Ya, perspektif bimbingan karir di era 5.0. Selama ini kita mengenal bahwa perkembangan karir itu berdampak pada kehidupan masa depan, kemudian kepribadian, ketahanan mental ya atau health mental, dan kesiapan dalam bekerja. Karir itu memiliki berbagai macam perspektif, baik secara pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Istilah karir ini lebih mengerucut pada suatu pilihan yang harus dilakukan oleh suatu individu untuk melanjutkan ke jenjang kehidupan yang lebih baik lagi. Pada prinsipnya, bimbingan karir itu membantu seorang individu dalam mengembangkan bakat potensi diri, sehingga individu itu mampu memahami diri sendiri secara perspektif sosial maupun secara perspektif kemandirian. Kenapa di sekolah itu perlu diberikan adanya suatu layanan ya untuk meningkatkan perkembangan potensi peserta didik, bakat, minat, kemudian skill yang dimiliki. Pada dasarnya kehidupan individu itu berbeda, sehingga catatan kita dapat memberikan suatu motivasi yang dimana si individu itu membutuhkan hal itu. Maka peran dari need assessment di sini sangat penting, bahwa kehidupan individu itu memiliki suatu aspek kehidupan yang harus bisa menopang kehidupannya di hari kemudian. Tetapi permasalahannya, banyak sekali individu-individu yang telah melakukan suatu pemutusan pilihan karir tanpa disadari, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa dipahami risiko dari pengambilan keputusan tersebut, sehingga mengalami suatu degradasi, kemunduran terhadap perkembangan karirnya. Tidak serta-merta karir seorang individu ada yang berkembang pesat, ada yang degradasi, ada yang mengalami penurunan yang sangat pesat. Jadi keduanya ini bertolak belakang. Berdasarkan riset dan studi kasus yang dapat kita pahami ya di sini, bahwa layanan bimbingan karir yang bersifatnya kontinuitas, baik melalui layanan informasi dan adanya teknik modeling dengan melibatkan teori-teori Holland ya maupun dengan teori bimbingan karir yang lainnya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan siswa secara potensial. Tetapi kalau kita memahami peran dan bakatnya, jadi karir itu tidak bisa dipaksakan. Karir itu tidak bisa berjalan dan meningkat dengan sendirinya. Tetapi karir itu adalah suatu pondasi yang harus dibangun dulu secara kokoh dengan adanya kemauan, kemampuan, pengalaman, mental, kemudian kebiasaan yang positif, dan eksistensi jati diri ya. Untuk mencapai self-actualization yang dikembangkan pada teori Abraham Maslow ya, hierarki kebutuhan, kita menyadari bahwa ada basic need, kemudian ada safety need, kemudian ada love need ya, rasa ingin dicintai dan mencintai, kemudian rasa ingin self-esteem, ingin dihargai, dan self-actualization. Ya, piramida itu menunjukkan bahwa perkembangan karir itu jauh lebih luas dibandingkan kebutuhan manusia pada dasarnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang karir, perkembangannya itu bertahap. Jadi seperti batu loncatan. Artinya, tidak mungkin kita melompat lebih tinggi ketika kita tidak mau melangkah ke hal-hal yang kecil ya. Kita melangkah dari satu jarak ke jarak yang lain itu hanya sedikit. Kemudian langkah ini terus kita lanjutkan dengan berbagai macam tangga, dari tangga dasar sampai tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai pada tangga paling tinggi. Perkembangan karir itu bertahap, seperti kita naik tangga. Kalau
kita bisa menjelajahi tangga itu sampai pada tangga yang paling atas, maka karir kita bisa tinggi. Tetapi dengan berbagai macam cobaan, tantangan, hambatan, dan berbagai macam bentuk perkembangan yang harus kita lewati, itu adalah proses. Jadi teman-teman di sini harus paham kalau karir yang bisa pada puncak yang paling tinggi itu bertahap, kemudian melewati berbagai tangga turunannya dan bisa mencapai pada tahapan yang tinggi dengan adanya suatu proses tadi. Ya, tidak ada suatu karir yang tinggi di atas tanpa ada proses. Caranya, teman-teman boleh memiliki batu loncatan. Ya, tadi batu loncatan itu seperti tangga ya, supaya kita bisa naik ke atas. Jika kita tidak punya tangga, maka kita tidak bisa naik ke atas. Dan proses ini kita harus menyadari bahwa ada proses yang menjadikan mental kita jatuh, terbangun, dan berkembang. Karena suatu proses perkembangan diri individu itu akan terus berkesinambungan sampai individu itu pada akhir usianya. Jadi tidak akan ada suatu penyelesaian karir yang pada batasan tertentu itu sudah, tetapi kita akan berkembang terus sesuai dengan usia dan fase perkembangannya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk masalah bimbingan karir dapat kita antisipasi, dapat kita gunakan strategi dengan memiliki satu prinsip, yaitu tujuan. Ketika kita memiliki suatu tujuan, maka kita akan melakukan tujuan itu dengan maksimal. Tetapi ketika kita tidak punya tujuan, kita masih bingung, ragu, dan cenderung ikut-ikutan oleh teman-teman yang lain, maka kita tidak bisa menyongsong karir yang lebih tinggi lagi. Jadi pada prinsipnya, teman-teman semuanya yang ada di video ini, silakan mulai berpikir tujuan apa yang harus dilakukan, buat suatu perencanaan melalui planning. Kemudian setelah planning itu direncanakan untuk tahun 2024, maka kita akan membuat suatu action. Take your action. Setelah action itu kita lakukan, maka kita akan berjalan dengan proses yang begitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, dengan adanya proses itu, kita akan menemukan jati diri, eksistensi diri, kemudian melatih mentalitas kita, kemudian menjadikan kita berpikir dan berproses secara dewasa. Ya, kemudian setelah kita memiliki kekuatan mental yang baik atau kesehatan mental yang sudah terbangun melalui proses itu, maka kita nanti akan evaluasi di setiap akhirnya. Ya, jadi kegiatan itu bisa berpotensi baik, bisa berpotensi tinggi ketika dia ada suatu evaluasi. Tujuan evaluasi itu selain dari evaluasi proses, kita juga akan melihat evaluasi hasil, apakah peran yang selama ini dilakukan itu menghasilkan sesuai dengan tujuan atau belum. Jika belum, maka dilakukan suatu perbaikan dan penetralisirnya melalui adanya prinsip dan komitmen kerja. Ya, karena komitmen kerja itu sangat penting sekali. Waktu, tenaga, kesadaran, pengorbanan, kemampuan, pengetahuan, relasi, dan hubungan sosial yang lainnya. Ya, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman mulai membangun karir yang harus dipersiapkan untuk kehidupan masa depan. Karena tidak ada satupun yang bisa membantu kita dalam proses karir kecuali diri kita sendiri. Itu yang harus kita sadari. Baiklah, dalam kesempatan video bimbingan karir kali ini kita cukupkan. Thank you for your attention and selamat tahun baru 2024. Happy New Year. Semoga harimu tetap ceria dan lebih berkualitas lagi untuk persiapan tahun 2024. See you next time. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.